Ikatan kimia. Setiap atom memiliki kecenderungan untuk mempunyai susunan elektron yang stabil seperti gas mulia, dengan cara melepaskan elektron, menerima elektron, atau menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Susunan elektron stabil tersebut yaitu memiliki 8 elektron valensi, kecuali helium. Ini adalah konfigurasi elektron gas mulia. Elektron valensinya itu 2, 8, 8, 8, 8 ya. Nah, ikatan kimia itu ada beberapa. Yang pertama, ikatan ion atau elektron. Terjadi antara atom yang melepas elektron atau logam dan atom yang menerima elektron atau non-logam. Terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Ini terjadi karena kedua ion tersebut memiliki perbedaan keelektronegativan yang besar. Logam yang melepas elektron, jumlah elektron valensinya 1, 2, 3. Biasanya logam golongan 1A, 2A gitu ya, kecuali hidrogen, Be dan B. Non-logam yang menerima elektron, jumlah elektron valensinya 4, 5, 6, atau 7. Biasanya golongan 6A dan 7A. Contoh, ikatan antara natrium 11 dengan klorin 17. Konfigurasi elektronnya dulu. Untuk yang Na 2, 8, 1. Yang Cl ada 17. Berarti 2, 8, 7. Nah, yang ini tuh melepas elektron, melepas 1 elektron, membentuk Na+. Konfigurasinya 2, 8. Kemudian yang Cl menerima 1 elektron, membentuk Cl-, 2, 8, 8. Ini ya 7 jadi 8. Nah, jadi Na-nya itu menjadi Na positif tambah elektron. Kemudian Cl-nya itu Cl ditambah elektron menjadi Cl-. Nah, dua persamaan ini kita jumlahkan. Na ditambah Cl menjadi Na plus Cl-. Na plus dan Cl- membentuk ikatan ion. Membentuk ikatan ion NaCl. Selanjutnya sifat fisis senyawa ion. Yang pertama, titik didih. Titik didih dan titik leleh tinggi, keras tetapi rapuh, berupa padatan pada suhu ruang. Larut dalam pelarut air, tidak menghantarkan listrik pada fase padat. Menghantarkan listrik pada fase cair. Selanjutnya adalah ikatan kovalen. Ini ditandain dulu. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron bersama. Terbentuk di antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron. Dua-duanya ingin menangkap elektron ya. Sesama atom non-logam. Kemudian penulisan ikatan kovalen dengan rumus Lewis. Contohnya ini ya, N25, elektron valensinya 5. Jadi kita tulisnya begini, N kemudian ada bintang-bintangnya gitu. Kalau 8O, O8, 2, 6 berarti elektron valensinya 6. Jadi ditulisnya O, kemudian di sini ada bintang-bintangnya gitu. Ikatan kovalen dapat dibagi lagi. Yang pertama berdasarkan jumlah ikatan.
itu ada tunggal, ada rangkap 2, ada rangkap 3. Kemudian koordinasi, ikatan kovalen koordinasi, ada juga yang disebut dengan ikatan kovalen berdasarkan kepolarannya. Ada yang nonpolar dan polar. Oke, kita bahas yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Apabila dua atom hidrogen membentuk ikatan, maka masing-masing atom menyumbangkan sebuah elektron dan membentuk sepasang elektron yang digunakan bersama. Jadi ini ya, misalnya H plus dan H min itu menjadi H, terus ada garisnya gitu ya. Sepasang elektron bisa digantikan dengan sebuah garis yang disebut tangan ikatan. Bukan garis tangan, tangan ikatan. Jumlah tangan dapat menggambarkan jumlah ikatan dalam suatu senyawa kovalen. Pada molekul H2 di atas, ikatannya disebut ikatan kovalen tunggal, karena garisnya cuma satu. Yang berikutnya, ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya, molekul O2 terjadi dari dua atom oksigen dengan ikatan kovalen rangkap 2 ya. Jadi ini atom oksigennya yang pertama, dia kan elektron valensinya 6 ya. Kemudian ini yang kedua, sama, elektron valensinya juga ada 6. Nah, kita bisa tuliskan O, kemudian ada tangannya 2. Nah, yang ini tuh kita bisa ganti dengan garis yang 2 itu. Selanjutnya ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya N. Ini N yang pertama. Kemudian ini N yang kedua. Nah, ini masing-masing punya 5 elektron valensi ya. Jadi ada 3 pasang yang digunakan bersama di sini, lihat. Ya, ini. Oke, selanjutnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Jadi sepasang elektron yang dimiliki satu atom itu digunakan sama-sama gitu. Contohnya senyawa SO3. S-nya ada 16, 286, O-nya 8, 26. Jadi elektron valensinya 6 dan 6 ya. Bintangnya berarti ada 6. Kemudian O-nya tuh ada 3. Masing-masing atomnya itu ada elektron valensinya 6 juga. Nah, ini menjadi, ini S-nya ada 6 ya. Kemudian O-nya, ini O yang pertama. Ini O yang kedua. Dan ini O yang ketiga. Nah, ini yang dilingkarin ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Elektronnya berasal dari S. Jadi hanya dari satu atom saja, tapi digunakan oleh keduanya, oleh S dan O. Sedangkan yang ini, yang warna orange ini adalah ikatan kovalen rangkap 2. Selanjutnya adalah ikatan kovalen polar dan non-polar. Ikatan kovalen polar itu dia punya perbedaan keelektronegatifan, kemudian bentuk molekulnya tidak simetris. Nah, ini contohnya NH3. Pada NH3 terdapat pasangan elektron bebas. Ini dia pasangan elektron bebasnya atau PeB
bentuk molekulnya menjadi tidak simetris karena atom tertarik ke salah satu bagian. Yang kedua adalah ikatan kovalen nonpolar. Itu bentuk molekulnya simetris. Ini ada beberapa gambar. Ini adalah contoh ikatan kovalen rangkap 2. Coba dilihat ya, ini tuh. Ini ada 2 atom oksigen dan ini ada 2 pasangan elektron yang digunakan bersama-sama. Ini pasangan pertama, ini pasangan kedua. Sedangkan ini adalah contoh ikatan rangkap 3. Tuh ada 3. 1, 2, 3. Selanjutnya adalah sifat fisis senyawa kovalen. Berikutnya adalah sifat fisis senyawa kovalen. Yang pertama, dia berupa gas, cair atau padatan pada suhu ruang, lalu bersifat lunak dan tidak rapuh, lalu mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah. Umumnya tidak larut dalam air. Larutnya dalam pelarut organik. Pada umumnya tidak menghantarkan listrik. Selanjutnya adalah ikatan logam. Ikatan logam itu adalah gaya tarik-menarik ion-ion positif dan elektron-elektron pada atom unsur logam. Sifat fisis logamnya itu berupa padatan pada suhu ruang, kemudian bersifat keras tetapi lentur atau tidak mudah patah jika ditempa. Mempunyai titik leleh dan titik didih tinggi, kemudian juga penghantar listrik yang baik. Lalu mempunyai permukaan yang mengkilat. Ya, kalau logam kan biasanya mengkilat ya. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.